biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Oke, saya cek dulu kehadirannya ya. Ya, Bu. Dengarkan namanya. Watima. Ayu Aprianingsih. Hadir, Bu. Saumi. Hadir, Bu. Walci. Hadir, Bu. Sarma. Hadir, Bu. Darustika Anjani. Hadir, Bu. Rizal. Hadir, Bu Guru. Nur Atia. Hadir, Bu. Nalisa Putra. Hadir, Ibu Guru cantik. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, Ibu ingin mengevaluasi materi minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat tentang apa kita pelajari minggu lalu? Anggaran pendapatan belanja negara. Betul? Betul. Nah, ada yang tahu apa itu APBN? Saya, Bu. Ya, silakan nanti. Baik, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Kemudian tadi kan definisinya. Sekarang fungsi dari APBN ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Jadi APBN itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama fungsi otorisasi, kemudian perencanaan, yang ketiga pengawasan, keempat alokasi, kelima distribusi, dan yang keenam stabilisasi. Oke, benar sekali. Alhamdulillah masih diingat ya pelajaran minggu lalu. Iya, Bu. Judul hari ini yang kita bahas adalah indeks harga dan inflasi. Di mana indeks harga ini yang kita akan bahas ada 4 poin. Yang pertama ada pengertian, kemudian macam-macam, tujuan, dan metode perhitungan indeks. Kemudian ada inflasi dengan 4 poin juga, yaitu pengertian, penyebab terjadi inflasi, jenis-jenisnya, dan cara menghitung laju inflasi. Yang pertama pengertian. Jadi angka indeks itu merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel. Jadi yang dimaksud variabel di sini adalah sesuatu yang dapat berubah-ubah nilainya. Sehingga indeks ini menunjukkan perubahan suatu variabel. Kemudian macam-macam. Macam-macam indeks ini ada 3. Yang pertama ada ada 3 macam. Yang pertama itu ada angka indeks harga, yang kedua angka indeks jumlah, dan yang ketiga ada angka indeks nilai. Nah, angka indeks harga ini adalah angka yang menunjukkan perubahan harga barang-barang dari waktu ke waktu. Yang kedua ada angka indeks jumlah.
Nah, angka indeks jumlah ini adalah angka yang menunjukkan perubahan mengenai jumlah barang yang sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan. Dan yang ketiga ada angka indeks nilai. Angka indeks nilai ini adalah angka yang dapat dipergunakan untuk mengetahui nilai mengenai jumlah barang yang sejenis atau sekumpulan barang yang dalam jangka waktu yang diketahui. Kemudian tujuan dari indeks ini ada 3. Yang pertama untuk menentukan kebijakan harga bagi pemerintah pada masa yang akan datang. Yang kedua untuk membandingkan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara, dan yang ketiga untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kemajuan suatu negara. Kemudian kita masuk pada metode perhitungan indeks. Nah, metode perhitungan indeks ini sebenarnya metodenya banyak, namun untuk hari ini kita pelajari satu metode dulu, yaitu metode indeks harga tidak tertimbang dengan metode agregatif sederhana, di mana di sini dia meliputi tiga angka indeks. Yang pertama ada pertama angka indeks price atau biasa dilambangkan dengan P. Dengan rumus IP itu sama dengan sigma PN per sigma P0 dikali 100. Dengan keterangan IP itu adalah indeks harga, sigma itu adalah jumlah, P itu adalah harga, N itu banyaknya indeks yang dihitung, dan 0 itu adalah angka indeks tahun dasar. Jadi yang dimaksud dengan tahun dasar di situ adalah periode di mana keadaan perekonomian itu dalam keadaan stabil. Kemudian yang kedua,
Yang kedua ada angka indeks kuantitas atau biasa namanya KNI. Dengan rumus I sama dengan sigma Qn per sigma Q0 dikali 100. Dengan keterangan I itu adalah indeks kuantitas tidak tertimbang. Kemudian Qn ini adalah kuantitas yang dihitung angka indeksnya, dan Q0 itu adalah kuantitas pada tahun dasar. Kemudian yang ketiga angka indeks nilai atau biasa dinamakan dengan V. Dengan rumus itu sama dengan sigma Pn dikali Qn per sigma P0 dikali 0 dikali 100. V itu adalah indeks nilai tidak tertimbang, Pn itu adalah nilai yang dihitung angkanya, P0 itu adalah nilai pada tahun dasar. Sekarang kita lanjut pada inflasi. Yang pertama, poin pertama yaitu pengertian inflasi. Jadi inflasi itu merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan secara terus-menerus atau secara kontinu. Jadi ketika harga barang tersebut misalnya dalam kurun waktu beberapa bulan harganya dia terus naik, atau misalkan dalam 1 tahun harga barangnya itu secara terus-menerus naik, maka hal itulah yang disebut dengan inflasi. Kemudian yang kedua ada penyebab terjadinya inflasi. Penyebab terjadinya inflasi di sini ada tiga poin. Yang pertama jumlah uang yang beredar, yang kedua ada administrasi prices, dan yang ketiga ada supply shock. Yang pertama di sini ada yang pertama jumlah uang yang beredar. Jadi ketika jumlah uang itu terlalu banyak dipegang oleh masyarakat, tentu itu menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah uang yang berada di masyarakat dengan jumlah barang yang tersedia di pasar. Nah, kenapa tidak seimbang? Jadi ketika masyarakat itu memegang uang terlalu banyak, pasti daya beli mereka meningkat atau tinggi. Sedangkan barang yang tersedia di pasar itu terbatas. Ketika masyarakat itu semakin banyak membeli, tentu barang yang tersedia di pasar itu akan sedikit, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kenaikan harga. Kemudian yang kedua administrasi prices atau harga barang dan jasa tertentu yang tingkat harganya itu ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Yang ketiga supply shock. Supply shock di sini merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan perubahan harga. Misalnya tiba-tiba terjadi kekeringan tanah tandus, dan misalnya bawang dan cabai mengalami gagal panen, sehingga yang berhasil dipanen itu jumlahnya hanya sedikit. Nah, berarti barang yang tersedia di pasar itu tentu akan semakin langka. Nah, hal itulah yang juga bisa menyebabkan kenaikan harga. Kemudian poin ketiga, jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ini ada 4. Jenis-jenis inflasi itu ada 4. Yang pertama, jenis-jenis untuk berdasarkan tingkat keparahan itu ada 4. Yang pertama ada inflasi ringan. Yang dimaksud inflasi ringan ini adalah
dia di bawah 10% per tahun. Yang kedua ada inflasi sedang, dia antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga ada inflasi berat, 30% sampai 100% per tahun. Dan yang keempat ada hiperinflasi, dia 100% ke atas per tahun. Kemudian yang terakhir, cara menghitung laju inflasi. Nah, cara menghitung laju inflasi ini rumusnya laju inflasi sama dengan IHKT dikurang IHKT min 1 dipar IHKT min 1 dikali 100%. Dengan keterangan IHK itu adalah indeks harga konsumsi pada periode T, IHKT min 1 itu adalah indeks harga konsumsi sebelumnya. Nah, misalnya kita akan menghitung laju inflasi pada bulan September, berarti yang T-nya itu adalah pada bulan September. Kemudian T-1-nya itu adalah bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Agustus. Jadi itulah yang membedakan antara T dengan T-1, yaitu di mana T itu adalah yang dihitung laju inflasinya, sedangkan T-1 itu adalah periode sebelumnya. Baik, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, jadi kesimpulan untuk materi yang kita bahas hari ini yaitu indeks harga yang merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel. Kemudian macam-macamnya itu ada 3. Tadi ada angka indeks harga, angka indeks jumlah, dan angka indeks nilai. Kemudian inflasi itu merupakan suatu proses meningkatnya harga barang secara umum dan terus-menerus atau secara kontinu. Mungkin hari ini sampai di sini saja ya materi yang kita bahas. Nanti kita lanjut minggu depan. Saya harap kepada adik-adik sekalian dipelajari kembali ya materi yang kita bahas hari ini. Jangan lupa dipelajari kembali ya. Jadi karena waktunya sudah habis, jadi Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.